Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudaraku, Alkitab menegaskan bahwa kita tidak bisa bebas dari kejaran dosa seperti kesombongan, hawa nafsu, kedagingan, dan lain sebagainya. Sepanjang hidup kita harus bergumul dan berjuang melawannya. Semakin dekat hubungan dan kasih kita akan Tuhan, maka akan semakin mudah bagi kita mengalahkannya atau mengatasinya. Sebaliknya, semakin jauh dan makin berkurangnya kasih kita kepada Tuhan, maka akan semakin sulit bagi kita untuk melawannya. Merendahkan diri itu sulit dan bisa menyakitkan, sebab hal itu bertentangan dengan keinginan daging kita yang selalu egosentris, berpusat kepada diri sendiri, dan yang selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itu sebabnya seringkali kita sulit untuk mengakui di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan bahwa kita sudah bersalah. Firman ini memberikan solusi dengan menjelaskan bahwa dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita dapat mengatasi bahkan menang terhadap segala godaan, pengaruh dari hawa nafsu yang seringkali dipakai oleh iblis untuk menjauhkan orang-orang percaya dari Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kata rendahkanlah berarti merasa sangat tidak berarti. Artinya apa, saudaraku? Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Merendahkan diri di hadapan Allah membuktikan kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kita sangat perlu tuntunan dan pertolongan Tuhan. Dalam surat Yakobus pasal 4 ini, Rasul Yakobus sedang membahas permasalahan dalam kehidupan orang-orang percaya yang penuh dengan kesombongan dan sifat keduniawian. Itulah yang terjadi pada orang-orang Kristen saat itu. Sebab terjadi pertengkaran yang hebat di antara sesama mereka karena mereka hidup dalam hawa nafsu dan kedagingan. Mereka mulai tidak setia. Mereka bersahabat dengan dunia, sehingga membuat mereka menjadi musuh Allah. Kehidupan yang mereka jalani hanyalah untuk memuaskan hawa nafsu mereka saja. Ketika mereka menginginkan sesuatu dan tidak mendapatkannya, mereka akan berupaya mendapatkannya dengan segala cara. Apapun mereka halalkan untuk mendapatkannya. Mereka juga sudah mencoba melalui doa, namun tidak berhasil. Itu dikarenakan tujuan mereka adalah untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Rasul Yakobus sangat keras ketika memberikan teguran kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Tapi sekalipun Yakobus menegur mereka dengan sangat keras dan secara terbuka, namun ia tidak membiarkan mereka tanpa pengharapan. Rasul Yakobus berkata bahwa Tuhan akan tetap menunjukkan kasih karunia-Nya kepada mereka ketika mereka datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mereka melawan iblis yang telah menawan mereka. Ada 3 alasan mengapa kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menghindarkan kita dari jebakan kesombongan. Merendahkan diri membuat kita melawan jebakan kesombongan. Obat dari kesombongan adalah kerendahan hati. Oleh karena itu Yakobus memerintahkan kita untuk tunduk kepada Tuhan. Sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Kita dapat memperbaiki keretakan
dalam hubungan kita dengan Tuhan dengan mendekat kepadanya dalam pertobatan. Yakobus 4 ayat 8 sampai 9. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Alasan kedua untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah kita perlu merendahkan diri untuk menjauhkan kita dari keduniawian. Rasul Yakobus berkata bahwa dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita sedang memutuskan persahabatan dengan dunia. Kelompok orang Kristen yang disinggung Yakobus dalam suratnya, mereka melakukan perzinahan rohani dengan mengejar kesenangan duniawi. Dengan berbuat demikian, mereka menjadi musuh Allah. Hubungan kita dengan Tuhan telah rusak karena kita menjadikan diri kita musuhnya Allah karena berteman dengan dunia. Dan oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Dengan merendahkan diri, kita mulai melihat keburukan akan dosa kita dan keinginan yang kosong dari dunia ini. Kita juga mengingat kebesaran dan keagungan Tuhan kita yang kudus dan betapa kita tidak bisa hidup mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi kita harus mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Alasan ketiga mengapa kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah kita perlu merendahkan diri agar tetap fokus kepada Tuhan. Orang yang bersahabat dengan dunia adalah orang yang mendua hati. Mereka tidak fokus dalam melayani dan mengasihi Tuhan, sebab hati mereka juga diisi dengan keinginan-keinginan duniawi. Mereka diibaratkan gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Kesetiaan mereka terbagi antara dunia ini dengan Tuhan. Kerendahan hati berarti merendahkan diri dan mengakui kebesaran Tuhan. Dengan merendahkan diri kita mulai memahami bahwa tidak ada yang bisa menandingi Tuhan. Dia Allah yang setia dan tidak pernah berubah. Dia lebih besar dan lebih ajaib dari segala-galanya. Itu sebabnya mengapa kita harus ragu. Jadi sikap mendua hati seharusnya tidak mempunyai tempat dalam kehidupan orang percaya. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia menginginkan cinta kita yang tulus dan pengabdian kita yang sepenuhnya hanya kepada Dia. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu menjaga sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selain hal itu sebagai wujud penghormatan kita kepada Tuhan, hal itu juga menjadi jalan bagi kita untuk menerima kasih karunia Allah yang mengampuni kita, memulihkan kita, dan juga memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang selalu Kau curahkan bagi kami. Ajar kami agar selalu datang merendahkan diri di hadapan-Mu, menyadari dan mengakui bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami selalu memuliakan Engkau dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sangat besar